dampak terburuknya nih ya bagi ya teman-teman yang miara itu nih untuk akidah dia bagaimana? Apakah bisa menjadi mohon maaf membatalkan keislamannya nggak sih dengan Iya, bisa sampai level tersebut. Kalau sudah masuk ke dalam tadi adanya unsur kesyirikan. Iya. Masya Allah nih Ustadz Abu Salman nih ya. Kita lumayan juga ini nyari waktunya ya. Iya, alhamdulillah nih Alhamdulillah. bisa ketemu, Bisa silaturahim ya, bisa waktunya. komunikasi ngobrol. Jarang-jarang kayak gini. Iya iya. Karena kesibukan antum ya, ana juga. Kesibukan masing-masing ya akhirnya alhamdulillah bisa menyempatkan silaturahim dengan Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah ini di mana-mana dibahasnya spirit doll itu kan boneka arwah lah Oh kalau iya, lagi ngetren. yang saya literasi ya bahwa boneka arwah itu kan adalah arwah-arwah janin atau bayi hasil aborsi kayak gitu. Oh, klaimnya itu berarti. Iya. Nah, Karena belum tentu sesuai dengan faktanya. iya. Gitu. Karena nanti kita akan coba bicarakan tentang masalah sedikit tentang arwah walaupun kita Nah, punya itu sedikit dia. ilmu kita tentang arwah ya. Nah, saya lanjutkan sedikit. Ternyata penjualnya itu orang indigo, Tan. Nah, jadi menurut dia sebetulnya secara defaultnya tuh untuk mengadopsi anak asuh atau boleh dibilang boneka arwah ini ya sebenarnya orang indigo karena untuk berkomunikasi dengan dia bisa langsung. Kalau orang indigo katanya. Nah, kalau orang normal gimana? Gitu kan ada orang yang bukan orang indigo, kata dia orang normal lah. Itu lewat ini kan katanya. Nggak lewat langsung komunikasi langsung tapi lewat feeling perasaan katanya. Tuh kan udah ngarang-ngarang aja tuh. Nah, itu motifnya itu. Jadi katanya ini si bonekanya sebetulnya boneka biasa cuma dimasukin arwah ya, arwah bayi atau anak kecil. Nah, agar diperlakukan selayaknya anak manusia. Makanya kan si bonekanya itu dibuat semirip mungkin. Jadi bisa dipegang, katanya ada uratnya. Nah, efek dari si arwah itu katanya pengen ngerasain sentuhan dari manusia Tad. Nah, ini kan udah kacau nih. Iya. Nah, itu aja Ini mungkin kacau. Betul sekali. Yang pertama itu dari apa yang disampaikan itu adalah arwah bayi yang tadi hasil aborsi atau apalah. Itu jelas satu kekeliruan akidah. Ya, ini penyimpangan akidah ya jelas ya. Ini klaim yang tidak berdasar gitu. Karena tidak ada arwah yang namanya arwah gentayangan gitu kan. Orang yang udah mati apalagi bayi gitu ya. Betul. Nah, justru kalaupun misalnya ada si boneka tersebut bisa seakan-akan hidup, itu bukan karena dimasuki arwah manusia atau bayi yang sudah meninggal tadi ya, tetapi itu adalah jin. Masuk aja jinnya. Masuk ke dalam boneka tersebut atau spirit doll tersebut itu adalah bukan arwah manusia yang sudah meninggal, tetapi ya bangsa jin begitu, yang mereka juga kan adalah sebangsa makhluk halus gitu ya, yang sebagaimana bahasa kita ya. Iya. Hukum asal dari boneka itu seperti apa dalam Islam? Ya baik, barangkali sebelum kita membicarakan hukum spirit doll, lebih spesifik barangkali kita bicara tentang hukum boneka sendiri ya, menurut pandangan para ulama gitu. Ya, jadi hukum asal daripada boneka gitu. Terlepas sudah menjadi boneka arwah atau tidak ya. Artinya boneka secara umum gitu. Karena ini juga banyak pendapat, ada yang pendapat yang berbeda tentu ya, tetapi itu kalau kita merujuk kepada pendapat ulama jumhur ya, mayoritas ulama Malikiyah ya, pengikut mazhab Imam Malik bin Anas, kemudian juga Syafi'iyah ya, yang merupakan pengikut daripada mazhab Imam Syafi'i ya, rahimahullah taala, yang umumnya mayoritas penduduk Indonesia ini mengikuti mazhab beliau. Kemudian juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Umumnya jumhur mengatakan bahwa
dalam masalah boneka ini hukumnya boleh gitu. Boleh. Dikecualikan daripada hukum boneka atau hukum patung dan gambar secara umum. Ya, pada asalnya hukum menggambar makhluk hidup, ya, atau membuat patung makhluk hidup itu tidak boleh dalam Islam. Hukumnya asalnya, karena itu meniru-niru ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian juga berdasarkan hadis-hadis yang sahih, diantaranya di Bukhari dan Muslim juga, diantaranya bahwa si pemilik gambar atau patung itu nanti di akhirat akan diminta untuk menghidupkan si patung yang dibuatnya. Inna ashaba disuar, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, yu'adzabuna yaumal qiyamah, sesungguhnya pemilik gambar-gambar atau patung-patung ini akan diazab, akan disiksa pada hari kiamat ini. Kemudian wa yuqal, kemudian dikatakan kepadanya ahyu ma khalaqtum, ya, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan gitu. Ya. Jadi si pemilik gambar-gambar atau patung-patung tersebut nanti di akhirat akan diminta untuk menghidupkan apa yang telah mereka buat. Itu hukum gambar atau hukum patung berdasarkan hadis Nabi SAW secara umum gitu ya. Adapun hukum tentang boneka, ya, yang tujuan atau ilatnya atau alasannya itu adalah dibuat boneka tersebut untuk mainan anak-anak, litarbiyah, untuk pendidikan anak-anak, maka para ulama umumnya, jumhur, mayoritas itu membolehkan, dikecualikan daripada hukum patung atau gambar secara umum. Dengan dalil-dalil yang cukup banyak juga, berdasarkan hadis juga. Ya di hadis Sahih Bukhari, diantaranya nomor hadis 6130, kemudian juga dalam hadis-hadis yang lain Abu Dawud dan lain-lain, ya, yang mana ketika Rasulullah SAW itu mendapati Aisyah radhiyallahu anha, yaitu masih beliau kan masih kecil ya, artinya masih bermain dengan teman-temannya, dan itu mainannya adalah boneka. Ya, sedangkan dalam riwayat yang lain di Abu Dawud, dan hadis ini hasan, ya, dihasankan oleh Imam Abu Thahir, itu yaitu tentang dialog Rasulullah SAW dengan Aisyah, ya, yang mana kedapatan bahwa beliau itu sedang bermain dengan boneka. Bonekanya itu boneka kuda yang ada sayapnya itu, yang atau yang kita sebut Pegasus, ya. Buruk gitu. Bukan buruk, Pegasus. Bukan, beda lagi ya. Nah, itu jadi melebar nanti kalau masalah buruk. Beda lagi ya. Para ulama, ya, termasuk Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, ya. Ya, kemudian juga Qadi Iyad yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya, dan lain-lain, itu umumnya jumhur ulama itu membolehkan, mengecualikan daripada hukum asal boneka secara umum gitu ya, atau patung gambar secara umum. Jadi karena ada tujuan yang mulia, ada hajah di situ, ada kebutuhan, yaitu untuk ditarbiyah, untuk pendidikan. Jadi ada nilai pendidikan di situ untuk mendidik agar si anak, biasanya kan perempuan, wanita yang anak perempuan, yang main boneka perempuan itu untuk menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam dia punya anak, ya. Itu hukum asal dalam boneka. Tetapi dalam masalah boneka arwah ini, spirit doll ini, itu sudah melenceng jauh daripada tujuan asal. Ya. Jadi tidak ada tujuan tarbiyah di situ atau pendidikan anak, tidak. Yang meliharanya atau yang memilikinya, yang membelinya itu kan orang dewasa, artis, public figure, sehingga dampaknya kemana-mana sekarang. Artis, public figure, orang biasa, ya, udah punya anak gitu, miara itu juga. Ada artis ini, itu kan dia karena kesepian kan alasannya. Banyak motivasinya kesepian gitu kan ya. Motifnya belum menikah. Nah, ini ada juga yang memang senang koleksi boneka. Iya, ada juga mungkin yang ikut-ikutan. Ada yang memang ikut tren gitu. Sebenarnya sebelum tren di Indonesia itu sudah tren di Thailand, ya. Di Thailand. Nah, ini juga kalau dari sisi tasyabuh juga. Kalau kan umumnya orang kafir, ya, orang non-muslim di sana, ya, bukan penganut Islam. Sehingga ya kita pun dari sisi ini tidak boleh bertasyabuh.
Antasyabah bi qaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang bertasyabuh menyerupai satu kaum maka bagian daripada mereka. Dari satu sisi lah, dari Satu sisi sisi tasyabuh. itu ya tasabuh ya. Jadi kita sebagai seorang muslim ya tidak boleh ikut-ikutan seperti itu, mencontoh orang-orang Iya. kafir. Ya. Kemudian ke ini, ke jual belinya ini. Oh iya, Nah, jual belinya berarti ini ada motif jual beli ya. emang Berarti ternyata sengaja ya dia ditawarkan gitu untuk dijual. jadi ada motif mencari keuntungan Keuntungan, materi ya. iya. Dan kalau dari segi kita lihat dari kacamata muamalah ini ya, jual beli ya. Dalam hal jual beli itu kan artinya berjual beli atau membeli sesuatu itu kan suatu hal yang dibutuhkan. Ya, barang yang dibutuhkan karena memang ada urgensinya ya, ada hajat atau kebutuhan, bukan dalam rangka tabzir atau pemborosan atau membuang-buang harta. Ini kalau kita perhatikan harganya itu sangat mahal atau cukup mahal ya bagi umumnya masyarakat atau tergantung jenis bonekanya ya. Tapi kalau sudah jadi spirit doll ini jadi naik harganya. Ada nilainya lagi, Nah, ya. makanya meningkat Ya, kayaknya. jadi ada makaf atau ada kenaikan harga yang signifikan dan ini tentu kalau dari perspektif ini yaitu jelas masuk dalam bab tabzir ya, atau memubazirkan atau ya melakukan pemborosan harta ya, dalam hal-hal yang tidak urgent atau tidak perlu. Itu dari satu sisi ini muamalah ya. Ya satu poin itu. Ya kata Allah Ta'ala bahwa orang-orang yang membazirkan sesuatu itu kan atau memboroskan harta itu temannya setan. Udah mau boneka arwah Iya, temannya dimasukin setan tadi. Bonekanya sudah dimasukin arwah bukan arwah di sini dalam tanda petik artinya bukan arwah tadi, bukan arwah bayi yang, atau manusia. Bayi aborsi yang dipanggil ya dimasukkan lagi. Emang dia punya kekuasaan apa terhadap arwah kan tidak? Nah, itu adalah jin yang dipanggil. Nah, itu kalau dari perspektif itu dari menggunakan jasa jin atau melakukan perjanjian, itu dia. Memasukkan jin ke boneka itu sehingga seakan-akan hidup, bisa bicara mungkin kayak atau kayak boneka Annabelle itu ya. Iya, diperlakukan selayaknya itu manusia bukan boneka, manusia aja gitu. Nah itu kalau memang boneka tersebut dimasukkan jin dengan sengaja gitu ya. Iya, sengaja. Kan ada perjanjian antara manusia yang memasukkannya, misalnya dukun atau siapa ya, paranormalnya, kemudian dimasukkan jin tersebut ke dalam boneka tersebut. Ini jelas ya, di sini nanti ada muncul unsur kemusyrikan dan juga kesesatan. Ini masuk dalam konteks ini meminta perlindungan kepada bangsa jin, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Quran surat Jin ayat 6 bisa dilihat. Ya, wa annahu kana rijalun minal ins, kata Allah Ta'ala, ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ya, sesungguhnya ada sebagian laki-laki dari bangsa jin itu bangsa manusia meminta perlindungan, sebagian kalangan laki-laki dari bangsa jin ya. Nah, kemudian mereka bangsa jin ini menambah kesesatan orang-orang tersebut gitu. Jelas ini sebuah kesesatan. Betul sekali ya. Ini merusak akidah jelas kalau lihat dari perspektif akidah. Ya, kalau tadi kita lihat dari perspektif fikih ya, muamalah itu jelas. Ya. Ada tambahan subhatnya Tad. Apa itu? Katanya tuh si ininya didoakan katanya. Si bonekanya, si arwahnya tuh doakan supaya mau kembali ke Allah cina katanya gitu kan. Itu kamuflase aja. Nah, itu dia itu adalah itu namanya talbis itu. Talbis kan. Terus talbis, katanya ini iblis. karena dia muslim katanya diajarin sholat, diajarin ngaji. Oh, ini udah kacau talbis gitu. Itu. Masa Jelas. boneka kayak gitu diajarin sholat, diajarin ngaji, terus diajak ngobrol. Dikasih makan, minum. Mereka mengklaim itu adalah untuk mereka berniat untuk menyelamatkan arwah bayi tersebut ya. Iya katanya daripada disalahgunakan gitu ya. Katanya ada arwah-arwah itu kan buat ngirim-ngirim santet. Nah, ini mah katanya diselamatkan gitu ya. Selain diselamatkan diajarin, dididik supaya jadi arwah yang baik. Iya. Padahal yang mengirim santet itu bukan arwah, itu jin itu. Jin ya, arwah tuh sebetulnya kan udah selesai berarti ya. Kalau arwah mah ketika orang sudah mati meninggal, ya sudah tidak mau bagaimanapun caranya ya, mau diaborsi, mau dibunuh ya. Mau mati normal juga sama kan ya. Dalam Islam. Itu jelas bangsa jin yang dipergunakan atau
dimasukkan ke dalam boneka tersebut kalau memang ada unsur memasukkan jin tersebut ke dalam boneka gitu. Nah, terus ini ada lagi dari yang pemilik itu juga ya, yang pengoleksi, dia membantah ini bukan boneka arwah katanya, walaupun creepy doll jadi boneka seram gitu ya. Yeah. Ini bukan boneka arwah katanya, ini udah dikunci katanya. Emang bisa gitu. Dikunci apa? Itu gitu ya. Dia pokoknya ini bonekanya udah arwahnya udah bisa masuk gitu ya. Udah saya kunci semua katanya bonekanya, ini memang nggak ada arwahnya gitu. Nah, menurut pandangan Ustadz gimana nih menurut pandangan syariat nih? Emang bisa bonekanya dikunci nggak kemasukan jin gimana ya? Itulah itu klaim-klaim yang tidak berdasar sebenarnya. Itu dia. Karena kalau kita lihat dan perhatikan kebiasaan bangsa jin itu, ya adalah dia berdiam di patung-patung. Nah, itu. Ya, tanpa diminta pun misalnya, ya betul. Mereka senang diam di patung-patung, berhala-berhala gitu ya, atau boneka-boneka yang dibuat sehingga itu adalah tempat yang nyaman bagi dia. Makanya kita sebagai seorang muslim dilarang oleh syariat ini untuk menyimpan patung-patung ya di rumah itu kalau tidak. Bahkan boneka juga mungkin harus ditutup ya tadi, harus masukin kotak atau apa gitu buat anak tuh. Atau baiknya gimana ya? Iya, makanya kalau Imam Ahmad atau mazhab Hambali ya membolehkan hukum boneka itu dengan syarat. Ya, itu tidak ada kepalanya. Jadi tidak utuh begitu sih boneka tersebut. Gitu. Nah, jadi nggak sama persis manusia, walaupun tadi boleh katanya buat tarbiyah, tapi jangan sama persis kali ya. Begitu, ya. Makanya kalau kita perhatikan para peruqyah syar'iyah, ya itu biasanya ketika meruqyah pasiennya atau kliennya yang diruqyah itu biasanya ditanyakan apakah di rumahnya itu ada patung atau gambar-gambar atau apa yang makhluk yang bernyawa ya. Walaupun itu karena memang nggak gambar timbul ya, walaupun foto biasa juga nggak boleh. Iya, karena itu akan dijadikan tempat yang nyaman bagi para jin untuk bersemayam gitu atau diam di situ gitu. Jadi memang tanpa diundang pun kadang si jin tersebut masuk. Klaim-klaim dikunci itu sebetulnya tadi itu hanya klaim saja. Ya. Dalam masalah ini banyak sekali klaim-klaim yang tidak berdasar. Artinya kedustaan-kedustaan. Nah, bahkan tadi udah levelnya udah masuk ke talbis. Ya, diajarin wudu, diajarin sholat dan lain-lain itu kayak seakan-akan itu masuk ke bab tarbiyah atau pendidikan. Kenapa tidak? Pendidikan di sini tujuannya adalah mendidik manusia, bukan mendidik boneka. Boneka yang, ya kan. Yang tidak ada rohnya, dan itu bukan roh atau arwah. Arwah itu kan jamak dari roh, bukan roh manusia. Padahal itu adalah jin gitu yang masuk ke dalam boneka tersebut. Jelas ini talbis, ini tipuan ini. Ini adalah tipu daya syaitan, tipu daya iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Tadi ya kata Allah Ta'ala dalam surat Jin ayat 6 itu fazaduhum rohako. Ya mereka bangsa jin yang dimintai perlindungan, minta pertolongan oleh manusia itu, mereka akan semakin menambah kesesatan manusia. Nah, dampak terburuknya nih ya bagi ya teman-teman yang miara itu nih untuk akidah dia bagaimana? Apakah bisa menjadi membatalkan keislamannya nggak sih? Iya, bisa sampai level tersebut. Kalau sudah masuk ke dalam tadi adanya unsur kesyirikan, meminta perlindungan kepada bangsa jin, terus menganut atau meyakini keyakinan yang tidak berdasar gitu ya. Nah, ini jelas masuk ke dalam bab syirik gitu. Ya hati-hati dalam masalah ini karena bisa membatalkan keimanan dan keislaman seorang muslim. Kalau sudah masuk dalam tadi bab akidah gitu. Lain halnya kalau misalnya hanya masuknya bab cuan aja tadi muamalah ya. Cuan aja. Ya sebetulnya itu juga udah masuk ke mubajir ya tadi. Kan ada nih yang memang klaimnya mungkin saya mengoleksi boneka, senang boneka. Betul. Ya bukan untuk main-main arwah itu. Itu emang serem juga sih yang. Tapi kalau udah main-main jin itu udah meyakini itu arwah naik lagi nih ya. Nah, itu udah masuk bab akidah itu. Apalagi meyakini bisa memberikan hoki ya. Nah, itu ada juga keyakinan bahwa mungkin bisa nyari uang juga. Betul. Ada itu. Ya, yang boneka-boneka kayak gitu. Artinya di sebagian public figure atau katakanlah artis itu dengan memelihara
spirit doll itu anggapannya akan membawa hoki. Betul. Jelas ini betul, kan masuk bab akidah. Ada yang seperti itu, betul. Nah, ini jelas satu Nah, ini udah kesesatan merusak dalam ya. akidah, ini udah rusak ini. Makanya barangkali saya nasihatkan ya kita harus berhati-hati sebagai seorang muslim mukmin dalam masalah akidah ini, karena bisa membatalkan keimanan kita, keislaman kita. Ya, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan syirik gitu. Nah, itu naudzubillah. Karena Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, adapun dosa selain syirik Allah Ta'ala akan mengampuninya. Dalam Al-Quran dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik ya, dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Taib. Nah, ini. Ya, semoga ada pencerahan lah bagi yang baru mau beli ya, semoga Ya, dengan menahan menyimak diri video lah. ini jadi mengurungkan niatnya. Lebih baik mengasuh anak-anak yatim Nah, dan duafa itu, daripada anak-anak mengasuh spirit doll atau boneka arwah. Itu jauh lebih bermanfaat ya. Masalah dunia akhirat, Dunia akhirat manfaatnya, ya. Kata Nabi SAW ya, aku dan yang mengurus atau yang mengasuh anak yatim itu hakada ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada, kata beliau sambil ya, artinya menunjukkan ini begitu dekatnya nanti Rasulullah SAW bersama orang-orang yang mengasuh, mengurus anak yatim. Nah, itu solusi yang sangat tepat gitu lah, ya. insyaallah. Karena ya sayang lah punya uang Iya. banyak gitu ya, tapi hanya untuk membeli benda mati gitu. Iya. Kemudian dihidup-hidupkan. Malah merusak akidah. Ya, dihidup-hidupkan dengan dimasukkan Iya. jin ya. Nah, itu deh. Ya, alhamdulillah sudah clear ya teman-teman ya. Ya, syukur Ustaz ya atas penjelasannya. Sama-sama. Ya, begitu aja teman-teman ya. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.